A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya, di dalam kesempatan ini kembali kita berjumpa di udara di channel iDream TV dalam program zikir amalan dan doa ya. Insyaallah ya, dalam program ini kita akan coba ya menelusuri apa saja keutamaan dari zikrullah itu ya, lalu bagaimana prakteknya zikrullah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, sesuai dengan yang diperintahkan ya di dalam Al-Quran ya, dan juga yang dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti juga akan kita telusuri amalan-amalan apa saja ya yang harus kita rutinkan dalam kehidupan kita ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga sunnahnya ya, sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga nanti kita akan coba lihat ya doa-doa apa saja ya, doa-doa apa saja yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW untuk kemudian kita jadikan amalan kita sehari-hari ya. Dan insyaallah ya, di dalam pertemuan ini ya tema kita adalah pembukaan tentang keutamaan zikrullah. Ya, keutamaan zikrullah di mana ya ini disebutkan ya dengan gamblang dan jelas ya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis ya yang sahih yang beredar ya di kalangan kaum muslimin tentang bagaimana ya, afdolnya, utamanya ya berzikir yaitu zikrullah ini ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu ada pos-posnya ya, ada waktu-waktu yang tidak boleh kita luput ya, untuk melakukan zikrullah ya pada time-time tersebut ya. Nah, insyaallah ya di dalam program ini kita akan coba bahas ya sedikit demi sedikit ya, bagian demi bagian, untuk kemudian kita jadikan bagian dari amal yaumiyah kita ya, amalan harian kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca, dan semoga ya kita termasuk orang yang berbahagia ya nanti ketika kita dipertemukan ya dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Dan semoga kita dimasukkan ya ke dalam surganya Allah ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah ya, di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rendah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada, di dalam program zikir amalan dan doa ini ya, kita akan coba buka dengan
mengetahui ya keutamaan ya, dan juga mungkin dalil-dalil dari zikrullah ini ya. Dan nanti kita coba lihat sedikit ya waktu yang utama yang menjadi pos ya atau tempat ya bagi kita untuk kemudian rutin mengamalkan zikrullah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, memang zikrullah ini adalah amalan yang istimewa ya, jadi bahkan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas ya. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Sebagaimana perintah Allah terhadap ibadah-ibadah lain ya, seperti sholat ya, rukun Islam ya, sholat, syahadat ya, syahadat, sholat ya, kemudian zakat, puasa dan haji ya. Itu kan jelas tuh ya perintahnya, tidak diragukan. Maka sebetulnya perintah untuk berzikir ya, atau zikrullah ini mengingat Allah Subhanahu wa taala itu juga jelas sekali. Gamblang ya disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahkan juga dipertegas lagi ya dengan banyaknya hadis dari Rasulullah SAW tentang zikir ini ya. Nah kalau kita lihat ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kalau Anda mungkin punya Al-Quran digital ya yang bisa searching tema-tema atau ayat-ayat ya di dalam Al-Quran ya, sebut saja situ zikir ya, atau sebut Allah, itu akan berderet ya, ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jumlah ayatnya. Ya, karena itu kemudian wajar para ulama juga ada yang menyusun kitab-kitab zikir ya, seperti misalnya Imam An-Nawawi ya, ada kitabnya, kitab Al-Azkar ya. Di situ beliau membahas ya zikir-zikir, amalan-amalan, doa-doa ya yang memang memiliki dalil ya, dalil yang kuat baik dari Al-Quran maupun juga dari hadis ya. Itu disebutkan ya, dan cukup tebal kitabnya itu ya. Ada situ ada sarahnya juga, ada penjelasannya. Maka dari sini kemudian kita juga harus punya mindset ya di dalam pikiran kita bahwa ya yang namanya ibadah ya, yang namanya zikrullah itu hal yang sangat penting ya. Jadi Islam itu tidak hanya meliputi ibadah yang 5 itu tadi ya, yang rukun Islam itu tadi, tapi lebih dari itu juga ada banyak ya perintah-perintah lain disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya yang juga bagian dari yang utama adalah zikrullah. Makanya ada ayat yang menyebutkan di dalam surah Al-Qasas kalau nggak salah, wala zikrullahi akbar. Nah, ya. Dan ingatlah ya, sesungguhnya mengingat Allah itu adalah yang paling besar keutamaannya ya. Jadi ini harus jadi mindset dalam diri kita. Kita harus selalu dalam kondisi zikrullah ya. Sebagaimana Allah perintahkan ya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazkuruni azkurkum. Ya. Maka ingatlah aku, sebutlah aku, ya berzikirlah kepadaku ya. Bahasa simpelnya zikrullah lah kamu gitu ya. Ingatlah Allah kamu, azkurkum. Maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Nah, ini kan hubungan timbal balik ya. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Nah, inilah sebuah kemesraan yang levelnya udah level paling tinggi. Ya, kita sebut nama orang itu sebut nama kita juga. Nah, itu kan mesra ya. Kalau dalam konteks kita berkasih sayang ya dengan istri kita ya dulu ya. Saya juga pernah merasakan itu ya sahabat Adrim. Menjadi kebahagiaan tersendiri ya kalau kita mengetahui ternyata ya, orang yang kita cinta ini juga menyebut-nyebut ya, membicarakan ya, mengingat kita di dalam keseharian dia itu ya.
sebagaimana kita juga mengingat-ingat dia di dalam keseharian kita, itu menjadi sebuah kemesraan, menjadi sebuah kebahagiaan. Apalagi ya sahabat iDream, kalau ternyata ya situasi itu ya kutubnya adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya orang Islam ini menyadari ya bahwa ya kebahagiaan tertinggi yang bisa dia rasakan adalah ketika dia berada ya di dalam situasi ya, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152 ini, fazkuruni azkurkum. Ya, ingatlah, ini perintah ini. Zikirlah kalian ya. Ingatlah kalian ya, sebutlah aku ya. Di dalam diri kalian, azkurkum, maka juga aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kita boleh dudukkan ya derajat orang ini ya tentu derajatnya tinggi karena dia diingat Allah, begitu kan. Ya, kalau konteks kita sebagai manusia, kalau misalnya kita kagum dengan pemimpin kita, kalau sekarang misalnya Pak Jokowi gitu ya, Presiden Indonesia misalnya. Ya, kalau Pak Presiden itu menyebutkan nama-nama yang selalu dia ingat, ya, dikenang gitu, gimana orang-orang sekitarnya itu? Nah, pasti kagum itu ya dengan orang yang dimaksud itu. Karena yang menyebutnya, mengingatnya orang yang paling tinggi di negara kita. Misalnya Pak Jokowi itu kumpul di kabinet begitu kan, menteri-menterinya, kemudian dia bilang, saya itu senang dengan Abi Kenji ya, dengan ceramahnya, dengan ininya. Wah, saya takjub. Kira-kira menteri-menteri dengar itu gimana? Dicari saya itu ya, mana orangnya? Ini contoh jauh lah ya. Ini contoh saja. Nah, bagaimana kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingat kita di hadapan para malaikat? Ya, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya yang mengetahui, oh, si A, si B itu diingat Allah, disebut Allah. Dicari itu sama malaikat, siapa, mana orangnya. Ya. Maka wajar kemudian atas dasar ini ya sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Ini hadisnya datang dari Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau mengatakan apa? Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Ini kata Sayyidah Aisyah, ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, karena beliau adalah istrinya dan satu-satunya orang yang pada saat kewafatan Rasulullah ya beliau berada di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Nah, itu salah satu kebanggaan bagi Sayyidah Aisyah. Ini dekat sekali ya jarak antara Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah. Jadi tahu banget ya Sayyidah Aisyah itu bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Dalam sebuah pengakuannya beliau mengatakan ya, Rasulullah SAW itu ya yazkurullah ala kulli ahyanihi, selalu mengingat Allah ya, atau berzikir atau zikrullah di setiap waktunya. Nah, kalau bicara waktu berarti bicara detik ya. Ya detik, bicaranya detik. Ya, berarti setiap detik dalam kehidupan Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detiknya hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap saat dalam waktu, dalam kehidupan beliau, dalam waktu yang beliau lalui itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ya. Ini menjadi penanda tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga ya mulianya para nabi dan para rasul ya. Bahkan ya sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya di dalam hadisnya, ini menjadi sunnah dan contoh bagi kita. Ya, kalau kita ngaku umatnya Rasulullah SAW, maka seharusnya kita menjadi orang yang juga ya, berusaha untuk senantiasa memperbanyak ya, bukan menyempatkan ya, harus ya dalam setiap waktu ya, ketika kita menyadari kita sedang dalam waktu ya, karena kita lagi nggak sadar ya, ketika kita sadar ya, hari ini saya lagi ngapain, ini detik ini saya ngapain nih,
Maka di dalam momen kesadaran itulah kemudian kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ya. Ini kalau nggak salah surah yang ke-33 ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini gambaran ya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melakukan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah ya, di dalam setiap waktunya. Allah sebut di dalam ayat ini wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Ada orang-orang ya, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, mereka ini adalah orang-orang yang diakui Allah ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada mereka ya, karena mereka mengingat Allah banyak ya, banyak mengingat Allah, dan itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah katakan di dalam ayat ini adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Maka Allah yang menjanjikan bagi mereka maghfirah ini ampunan, wa ajran azima, dan balasan atau pahala yang besar. Karena ya, di dalam ayatnya kan jelas wala zikrullahi akbar ya, sering dibaca itu sama khatib ketika di akhir khutbahnya ya. Wala zikrullahi akbar hayya ala salah gitu ya, kalau yang laki-laki tahu ya. Saking agungnya ya amalan zikrullah ini, maka Allah juga menjanjikan balasan yang besar ya. Yang pertama adalah maghfirah, ampunan. Yang kedua adalah pahala yang besar. Nah ini Allah nggak detailkan pahalanya apa, yang jelas besar ya, ajran azima ya. Kalau bicara ending dari ajran azima ya surga ya, nanti di akhirat Allah berikan surga yang disebut sebagai jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, full nikmatnya, tidak dikurangi begitu kan. Tapi apakah hanya di akhirat Allah berikan balasan? Tentu tidak, karena ini adalah balasan yang besar. Dari dunia juga Allah berikan balasannya ya. Nanti banyak itu kalau berbicara balasan, yang jelas yang namanya balasan dari Allah itu kan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Orang yang senantiasa memperbanyak ya dalam kehidupannya, dalam waktu kesehariannya mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, diliputi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu ya, ada satu jaminan, Allah ada satu janji ya, maghfirah, Allah menjanjikan bagi mereka ampunan ya. Ya, tidak pun diberikan ampunan di dunia, maka Allah akan berikan ampunan yaitu nanti di akhirat, karena kalimatnya kan Allah menjanjikan atau menyediakan. Maka harus disadari ya, berdasarkan ayat ini ya, sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingat kita, maka disitulah kemudian dosa kita berguguran. Kalau bicara dosa, siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Kita adalah makhluk yang bergelimang dengan dosa ya. Di dalam pepatahnya ya, al-insan mahlul khata' wan nisyan. Nah, yang namanya orang, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Ya, lupa itu kadang-kadang ya menjadi pemicu atas berbagai kesalahan ya. Ya, lupa memberi salam, ya, lupa menghormati berkata santun, ya lupa-lupa lah gitu ya. Nah, segala kelupaan itu menimbulkan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kemudian ya, menciptakan dosa ya. Ya kalau sekedar lupa makan nggak masalah ya. Lupa jemput anak, ya lupa jemput istri, wah ini repot ya. Akhirnya bertengkar, dari pertengkaran muncul dosa itu gara-gara lupa ya. Istrinya udah pesen, "Pak, nanti jemput aku ya di sini." Ya, suaminya iya, rupanya lupa. Ya, istrinya udah nongkrong di halte sampai kering gitu. Suami nggak nongol, baru ingat gitu. Nah itu ujung-ujungnya jadi ribut ya, jadi dosa. Ya, al-insan mahlul khata' wa nisyan. Banyak sekali ya kalau kita mau muhasabah ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ya, itu
dosa-dosa kita lakukan. Ya, bahkan bagi mereka ya yang sering bercuap-cuap ya berbicara ya kayak saya bikin gini ya, berbicara ngomong ya, nah, ini pintu kesalahan dan dosa itu besar sekali. Makanya Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Nah, ya. Seringkali keselamatan manusia itu terletak pada kemampuannya menjaga lisan. Nah, kita nggak tahu nih ngomong ceplas-ceplos ya, ngomong tanpa dalil itu bahaya ya, jadi dosa buat saya. Dan dosanya gede itu ya. Nah, makanya setiap selesai bicara yaitu dalam satu majelis ya Rasulullah mengingatkan baca doa kafaratul majelis itu ya, supaya kemudian itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan-kesalahan itu. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya. Jadi dari sekarang ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, mari sama-sama kita bangun mindset di dalam diri kita bahwa zikrullah itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang memiliki keagungan dan keutamaan yang besar ya, yang karena itu kemudian Rasulullah SAW dalam setiap waktunya, setiap detik-detiknya pasti dia berzikir kepada Allah. Nah, mungkin masih loading ya, nah, gimana setiap detik berzikir, kita kan makan minum ya. Lagi makan zikir juga apa? Nah ini ya. Nah, jadi perlu diketahui oleh sahabat Aidrim yang dirahmati Allah. Ya, zikir ini bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh diri kita, ya, dengan segala komponen yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat diri, ya sahabat Aidrim, ya, kita harus tahu ya diri kita itu tidak hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu ya. Tetapi di dalam tubuh ini juga ada komponen yang Allah berikan ya, yang disebut dengan nafs ya, jiwa ya. Jiwa ini punya kalbun. Nah, ya. Kalbun ini adalah sering disamakan oleh Allah sebagai aklun atau akal, karena kata akal sendiri tidak ada di dalam Al-Quran, lebih kepada kata kerjanya begitu kan. Dan kalbun ini satu sisi adalah akal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu sisi juga adalah penglihatan dan pandangan. Makanya ada orang yang Allah sifatkan buta hati, ya. Walakin ta'ma qulubul ladzi fi sudur. Yang buta itu bukan mata mereka, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada mereka. Itu komponen diri kita, itu juga bisa ya itu yang justru ya tidak bisa di stop tuh, unstoppable. Yang nggak bisa di stop kalau dia berzikir, ya, karena dia nggak, kalau mulut kita ya mau menyebut Allah dibatasi nanti dengan waktu makan, ya, dibatasi dengan waktu berbicara dengan orang, ngobrol, ya. Makanya kemudian kalau di dalam tradisi kaum muslimin ya di Jazirah Arab ya sahabat Aidrim, ya, di dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, biasanya orang Arab itu dalam setiap ucapannya disebut ada kalimat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya wallah, ini biasa itu. Ya. Bahkan marahnya orang Arab ini juga dikaitkan dengan kalimat Allah. Ya. Jadi kalau kata guru saya ya Al-Ustaz Abdullah Hadir Al-Si, ya, beliau lama di Arab kan. Orang Arab itu kalau marah ya ngomongnya apa? Allah yahdik. Ya. Itu artinya semoga Allah kasihmu hidayah. Itu marah itu ya. Jadi kalau udah kesal sama kita ya, maka yang keluar dari lisannya Allah yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi dikaitkan juga dengan Allah, saking inginnya mereka mendawamkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mendawamkan zikrullah. Ya, bahkan ketika marah pun mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam konteks ya mengingat Allah setiap saat ini ya, ini bisa kita lihat ya bagaimana apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-205. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudubi wal asali wa la takum minal ghafilin. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali ya, koneksinya dengan apa tadi ya, dawamnya Rasulullah SAW berzikir ya. Ya kan kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW
yazkurullaha yazkurullaha ala kulli ahyani, ya. Bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengingat Allah atau berzikir, ya, atau zikrullah dalam setiap keadaannya, dalam setiap waktunya. Maka dalam ayat ini ada gambaran yang jelas, ya, bagaimana Rasulullah itu bisa non-stop, ya, selagi beliau sadar, begitu kan, tidak lupa mengingat Allah. Karena dalam ayat ini Allah tegaskan wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan sebutlah Allah, sebutlah nama Tuhanmu, ya, dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, itu penekanannya wala takum minal ghafilin, jangan lalai. Artinya apa? Harus selalu ingat, amalkan. Harus selalu ingat Allah, harus selalu zikrullah. Bisakah kita 24, jangan 24 jam lah, ya, selagi kita sadar kita enggak berhenti ingat Allah? Bisa. Di mana bisanya? Ya, sebagaimana Allah sebutkan ini, wazkur rabbaka, dan sebutlah Rabbmu. Ya, siapa Rabb kita? Ya Allah. Ya, maka saya agak heran, ini ada orang katanya Ustadz menyebut, ya, mengatakan menyebut Allah itu bukan zikir. Saya bingung gitu, kok dari mana sumbernya itu, ya. Padahal dalam ayat ini jelas, ya, wazkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Kompak kita katakan Allah, maka sebutlah Allah. Ya, menyebut Allah itu bagian dari zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wazkur rabbaka fi nafsika. Ini penekanannya, fi nafsika. Ya, di dalam nafs kamu, di dalam jiwa kamu. Tadarru'an, ya, dengan penuh kerendahan hati, ya. Wa khifatan, dan dengan rasa takut. Takut di sini takut dengan keagungan, dengan besarnya, ya, dengan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Takut jangan sampai kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai kita lalai maka kita terputus, ya, dengan keberkahan dan keagungan yang besar. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini babnya udah bab dalam nih. Bab sufi gitu, ya. Ya, tapi kita harus paham bahwa ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bahkan ditegaskan lagi, sudahlah di dalam jiwa, di dalam diri, begitu kan. Ya. Kemudian ditegaskan lagi bidu wadunal jahri, ya, tanpa kemudian tanpa jahar, tanpa mengeraskan suara. Jadi enggak keluar pun suara kita bisa mengamalkan zikir ini, yaitu tadi menyebut Allahnya di dalam jiwa kita. Nah, bicara jiwa, nah inilah bicaranya hati, ya, bicaranya kalbu, gitu, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW, ya, walaupun beliau sedang bicara, walaupun beliau sedang makan, walaupun beliau mungkin sedang bergaul dengan istrinya, ya, bahkan mungkin ketika berperang, ya, tapi hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-205 ini. Ya. Nah, kemudian Allah tegaskan lagi, ya, bil wuduwi wal asal, posnya itu yang paling utama kita harus ingat, ya, menjadi starting point kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keseharian kita ada dua, ya, bil wudu'i wal asal, ketika di waktu pagi dan petang. Pagi sebelum kita menghadapi siang, kemudian malam, sore, ya, petang ketika sebelum kita menghadapi waktu malam. Hari ini, ya, kesibukan manusia 24 jam. Kalau dulu di zaman Rasulullah malam itu ya sepi, ya, bahkan zaman saya kecil-kecil juga malam itu sepi. Malam itu tidak ada aktivitas, manusia beristirahat dari segala aktivitas. Ya, orang hanya sibuk di siang hari. Tetapi sekarang, ya, di zaman sekarang, siang malam kesibukan manusia itu ada. Ya, saya juga dulu pernah ngalamin kerja, ya, di rumah sakit. Sip-sipan modelnya, ya, ada kalanya ketemu sip pagi, sip sore, ada ketemunya sip malam. Ya, kita kerja itu sibuk gitu, ya. Jadi, nah, karena kita memiliki kesibukan di siang dan di malam hari, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjadikan dua waktu ini, ya, pagi dan petang, sebagai pos
yang menjadi starting point ya, atau garis start kita untuk kembali ya, mengamalkan perintah ini ya, yaitu menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir atau zikrullah di dalam waktu yang Allah berikan kepada kita ya. Maka kemudian di dua waktu ini ya, waktu pagi ya, waktu pagi itu mulai dari jam berapa ya? Dari jam ya, kalau sunnahnya itu sebelum azan subuh ya. Itu di waktu sahur ya, bil ashar ya. Ada ayat mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala di waktu asar itu mereka di waktu sahur ya. Bil ashar di waktu sahur itu mereka meminta ampun. Udah mulai itu. Sahur jam berapa ya? Kalau azan ini sekarang jam 4:05 ya. Maka dari jam berapa? Itu biasa orang sahur kadang-kadang dari jam 2 ya, apalagi kalau bulan puasa ya. Jam 1 aja udah yang teriak-teriak sahur gitu. Jadi dari awal pagi kita sudah mulai mengkonsentrasikan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya itu sampai kapan tuh ya? Semampunya lah. Oh, penting pagi. Mungkin ada di antara kita yang harus berangkat kerja dari jam 6 atau jam 5 ya, kadang-kadang kalau saya lihat di Depok ini ya, kereta itu udah ada penghuninya ya, penumpangnya dari jam 5. Bahkan ada yang sholat subuhnya di kereta gitu ya. Nah, rumahnya jauh dari stasiun. Itu sudah kesibukan kita. Enggak apa-apa ya. Oke, kita berangkat kerja awal pagi, tapi kita awali ya, keberangkatan kerja kita itu dengan memenuhi perintah Allah ini, yaitu menjaga pos waktu pagi. Pastikan di waktu pagi itu urusan kita dengan Allah dulu. Ya, ingat Allah dulu perbanyak. Baik mengingat Allah dengan hati kita, mengingat Allah dengan lisan kita, mengingat Allah dengan pikiran kita. Ya. Ya, bagaimana mengingat Allah dengan pikiran kita? Ya, itu tadi pagi-pagi ya, pikiran itu udah terpaut dengan Allah. Ya Allah, ya hari ini saya mau kerja. Kalau nggak salah hari ini saya dipanggil bos, gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah dipanggilnya dalam rangka dipromosikan atau mungkin malah saya bakalan dipecat ya. Saya pasrahkan ini kepadamu ya Allah. Itu dalam pikiran kita. Nah, itu bagian dari zikrullah juga. Ya. Nah, zikir mulut yaitu baca Al-Quran ya. Kemudian dipahami maknanya, kemudian bertasbih ya, membaca kalimat tasbih ya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu kan memautkan ya, kita menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu. Dalam hatinya kuat, mulut membaca tasbih, di dalam hati kita Allah. Nah, itu ya. Maka kalau itu yang kita lakukan, walaupun katakanlah tidak lama, tapi kan kita sudah mengamalkan itu. Ya. Maka insya Allah ya hari itu ya, di mana kita mulai pagi dengan zikrullah sesuai dengan ayat ini, maka insya Allah siangnya ini kita akan berada dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau siang itu menjadi beban bagi kita, maka sungguhnya kita telah mendapatkan kekuatan di pagi harinya. Dengan bangun di waktu pagi, berzikir dan beribadah di waktu pagi, maka akan ada kekuatan di dalam diri kita untuk menghadapi berbagai beban yang kita jalankan di waktu siang. Nah, kemudian udah capek siang, ya masuk waktu pekan, malam lah. Nah, kita malam nanti beraktivitas lagi kan di rumah. Nah, ini kalau yang pulang kerja, ini juga kadang-kadang jadi beban juga tuh. Ya. Banyak sekali yang kemudian perceraian setelah suami pulang dari kerja. Ya, di rumah, ya momennya itu ya. Keributan dengan anak, keributan dengan istri, keributan dengan tetangga, kadang-kadang terjadinya di waktu malam. Maka kita cegah itu dengan zikir, ya, berzikir di waktu petang. Kapan posnya? Mulai waktu asar aja. Masuk waktu asar, sholat asar, sempatkan kita tadi ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada waktu lagi sebelum maghrib, duduklah ya. Duduk sebelum maghrib untuk menyempatkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya malamnya ya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang gerilya di waktu malam enggak cuma kita ya. Ada juga makhluk Allah yang lain ya, seperti bangsa jin ya. Yang bergerilya di malam hari begitu kan. Makanya kalau kita lihat anak-anak itu kan rewelnya di malam hari ya.
Itu nanti menjaga kita dari itu semuanya. Nah, demikian ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, sebetulnya kalau kita mau runut ya dalil-dalil ya tentang keutamaan zikrullah ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini luar biasa banyak. Nanti insyaallah setiap kita membahas ini kita akan sertakan dalil-dalilnya ya, untuk menambah kekuatan kita baik dari Al-Qur'an dan juga dari hadis. Dan jelas ya pada kesempatan hari ini menjadi sebuah kesimpulan bagi kita bahwa yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kemestian ya, dan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi pintu kebaikan yang banyak bagi kita. Ya, semoga dengan ini kemudian ya, kita termotivasi untuk mendawamkan, menjalankan ya, zikrullah ya, dalam keseharian kita. Semoga bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.